Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah salat Isya, salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai detik ini masih diberi kesempatan oleh Allah hidup hadir di rumahnya yang baik, yang suci ini untuk sama-sama bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah mahdoh kita, salat Isya berjamaah, dan insyaallah dengan dilanjutkan dengan qiyamul Ramadan. Insyaallah semua dilakukan semata-mata imanan wahtisaban, karena semata-mata iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat teriring salam selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kepada kita sekalian umatnya yang tetap konsisten istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada 3 keutamaan yang tidak ditemukan di bulan-bulan lain kecuali hanya ditemukan di bulan Ramadan. Pertama, Allah menjanjikan ampunan yang tiada batas bagi orang yang bermuhasabah di bulan suci ini, bertaubat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Coba perhatikan kalimatnya, yang dimaksud tiada batas di tafsir dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Hadis Nabi saking pentingnya ini diletakkan di nomor 1 di hadis di kitab Sahih Imam Bukhari, jadi dalam bab Siyam. Rasulullah menyatakan, man shoma, barang siapa yang saum Ramadan di bulan Ramadan ini, imanan wahtisaban, dilakukan dengan penuh keimanan, bukan saum biasa, tapi saumnya imanan wahtisaban. Kalau Pak Rustam pernah menyampaikan bahwa ada saum yang biasa, yang hanya menahan dari lapar dan dahaga saja. Ada saum yang baik, yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi saumnya menahan dari sesuatu yang tidak berupa fisik saja, tetapi saum yang di dalamnya menahan dari godaan-godaan syaitan. Kemudian yang ketiga, ada saum yang istimewa, saum yang luar biasa, yaitu saumnya para salafus saleh, saumnya para anbiya, para nabi Allah, para salafus saleh, di mana saumnya itu bukan hanya sekedar yang pertama sama yang kedua, tapi betul-betul menjaga hati nurani dari berbuat maksiat kepada Allah SWT. Maka jaminan dari Allah, dari mulai dia saum sampai dengan detik ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya yang sudah lalu. Itu baru siangnya. Kemudian malamnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang qama artinya
bahasa Arabnya qama itu artinya berdiri, melakukan qiyamul Ramadan, bukan salat tarawih biasa, tetapi dari rakaat ke rakaatnya dia ikhtisaban, menghisab diri, bercucur air matanya, munajat kepada Allah, minta diampunkan dosa-dosanya. Maka malamnya pun digempur dengan qama, dengan salat tarawih yang penuh dengan keimanan. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu, dari mulai dia akil balik sampai dengan detik ini melakukan saum, Allah ampuni dosa-dosanya, kecuali hanya satu dosa yang tidak ampuni Allah, apabila dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Usia kita sekarang antara 40 sampai dengan 70 tahun. Kita ambil tengah-tengahnya usia 60 tahun. Dalam Riyadhus Shalihin bab ke-12 dalam Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis sahih. Pada bab ke-11 itu hadis ke-113, tolong diperhatikan, orang yang usianya sudah mencapai 40 tahun tapi belum cukup bekal untuk menghadap Allah SWT, maka sungguh telah celaka dia. Seandainya di usia pertengahannya 60 tahun masih juga belum cukup bekal untuk menghadap Allah, maka a'darullah ila imri'in, Allah tidak akan mendengar lagi alasan-alasan yang dimukakan nanti di hadapan Allah di yaumul kiamat. Alasan apapun tidak akan mendengar lagi. Kenapa dia sampai durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara orang-orang kafir masih didengar alasannya, tapi seorang muslim yang sudah usia 60 tahun tapi belum juga istiqomah dalam ibadah kepada Allah, a'darullah ila mri'in, Allah tidak mau tahu, tidak mau mendengar lagi alasan apa yang akan dikemukakan nanti, akan dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muslimin, sekarang anak usia 6 tahun saja sudah tahfidz Al-Quran. Usia 5 tahun sudah ada yang hafal 10 juz Al-Quran. Usia 6 tahun seperti Musa yang kita lihat di televisi, di RCTI itu sampai juara dunia termuda dari Indonesia, yaitu Musa. Usia 5 tahun setengah itu sudah hafal Al-Quran. Seandainya kita di usia 40 tahun belum juga terbetik hati untuk mempelajari Al-Quran, di usia 60 tahun belum juga tersentuh hati untuk membaca, mempelajari, menggali Al-Quran, harus berapa lama lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita sebagai seorang muslim untuk memperbaiki amal ibadah kita ini, sampai nanti di akhirat. Di dalam surat ke-35 ayat 37, wa hum yastariquna fiha, mereka menjerit di hadapan Allah, Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairil ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Allah, tolong kembalikan ruhku kepada jasadku, aku akan berbuat amal saleh yang aku tinggalkan dahulu itu. Ma taqaddama min danbih, apa yang aku lakukan itu jangan sampai tidak diampuni Allahmu ya Allah. Tolong ya Allah, beri kesempatan aku untuk senantiasa beramal soleh ya Allah. Maka Allah nyatakan di dalam Al-Quran tadi itu, Allah nyatakan, bukankah aku sudah memberikan kesempatan usia yang cukup panjang dan sudah datang, alam ya'tikum nadir, sudah datang pemberi peringatan kepadamu. Tidak punya alasan, tidak bisa punya alasan apapun. Aku sudah sudah memberikan kesempatan usia yang cukup panjang, tapi kamu cuek terhadap agama Allah. Maka silakan rasakan adabku ini, dan tidak ada seorang pun yang akan bisa menolong. Masa muslimin, mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah.
lewat memahami ayat-ayat Allah Al-Quran. Sampai Rasulullah mengatakan di dalam salah satu hadisnya, man qara harfan min kitabillah falahu asru amsalihah, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja di Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Walam akul alif lam mim harfun, aku tidak menyatakan bahwa alif lam itu satu huruf, walakin alifun harfun wa mimun, walamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bagi orang yang sudah membacanya lancar, ada jaminan dari Allah SWT. Bagi orang yang belum lancar, al-makhlub bil Quran masafratil kiramil bararah, orang yang lancar baca Al-Quran kemanapun dia jalan, itu disertai oleh malaikatnya Allah. Bicaranya akan dibimbing oleh Allah. Yang penting lillahi ta'ala dalam mempelajarinya, karena Allah semata-mata akan dibimbing oleh Allah SWT. Malaikat akan memperingatkannya manakala dia langkahnya salah. Bagaimana dengan orang yang masih terbata-bata? Jangan berputus asa. Walladhi yatata'ta, sedangkan orang yang terbata-bata membacanya, wa huwa syakun, dan berat lagi mengucapkannya, falahu ajrani, maka dia mendapat 2 pahala. Pahala pertama, mau belajarnya, sebab yang dituntut di akhirat itu bukan bisanya. Yang dituntut di akhirat itu adalah rajulun amkanahu fi talabil ilmi asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Yang paling rugi di akhirat itu seorang laki-laki yang ada kesempatan, seseorang yang punya kesempatan untuk belajar agama, tapi dia tidak mau mempelajarinya. Itu yang paling rugi nanti di hadapan Allah. Ini harus dipahami oleh kita semua. Yang masih terbata-bata membacanya itu 2 pahala dari Allah. Pertama, pahala dari 1 huruf mendapat 10 kebaikan. Orang yang belum lancar itu bisa mengulang-ulang. Qul a'udzu birabbin nas, kata pembimbingnya bukan a'u tapi a'udzu. Coba makhrijul hurufnya, kemudian diulang lagi terus. Setiap pengulangan huruf itu mendapat pahala dari Allah. Tapi jangan punya prinsip seperti ini, kalau begitu sudah aja cukup sekian supaya pahalanya berlipat-lipat. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah orang yang tidak belajar agama Allah waktu hidup itu yang paling rugi, kena kepada hukum itu. Tapi sebaliknya, orang yang dia sudah berusaha belajar Al-Quran tapi masih juga terbata-bata, tetap Allah memberikan pahala. Kesalahannya ketika membaca tidak dihitung oleh Allah sepanjang dia tidak sadar bahwa itu bacaannya salah. Sekali lagi, kesalahan ketika membaca tidak dihitung oleh Allah sepanjang dia tidak sadar bahwa yang dibaca itu salah. Tapi sebaliknya, kalau dia sadar kemudian dicuekin, itu berdosa tentunya. Tetapi kalau dia tidak sadar itu salah, tidak dihitung oleh Allah kesalahannya. Jadi jangan punya alasan takut salah. Meskipun masih terbata-bata membacanya, terus bacalah Al-Quran itu. Baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian hadirin sekalian, bagi orang yang sudah lancar tadi dibimbing oleh para malaikatnya Allah kemana saja, bagi orang yang masih terbata-bata dan berat mengucapkannya, maka Allah memberikan pahala. Pertama, pahala berjuang untuk belajarnya. Kemudian yang kedua, belajar yang untuk belajarnya. Yang kedua, dia pahala daripada semangat membacanya. Kemudian yang kedua, di mana di malam ini ada satu malam yang sangat luar biasa yang sudah saya sampaikan, bagaimana orang akan dimasuki kedatangan tamu yang sangat agung, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar akan datang ke rumahnya orang-orang yang tidak kotor hatinya dengan penyakit-penyakit hati. Yang pertama, yang paling berbahaya itu adalah penyakit syirik. Sekecil apapun, Lailatul Qadar tidak akan masuk ke rumah, yaitu ke hati orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa saja? Iri, penyakit dengki, penyakit takabur, sum'ah dan sebagainya. Tidak akan pernah disapa sama sekali orang seperti itu. Meskipun dia menjalankan saum Ramadan sebulan penuh, tapi hatinya penuh dengan kotoran, maka Lailatul Qadar tidak akan datang kepada orang seperti itu. Lailatul Qadar akan datang kepada hati yang bersih,
hati yang bersih dari debu-debu syirik kepada Allah SWT yang pertama. Kemudian hablum minallahnya sangat baik, dan juga hablum minan nasnya juga sangat baik. Insya Allah akan datang kepada orang seperti itu. Kemudian yang ketiga ini yang sangat penting. Yang ketiga, yang terakhir adalah kenapa para sahabat begitu luar biasa menyambut datang Ramadan itu? Karena di dalam kalimatnya ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalimat ini ada ya, yaitu harfun nida dalam tata bahasa Arab. Harfun nida, dan disandingkan dengan amanu. Amanu itu ismun mausul tadullu ala amiyah. Isim mausul yang sifatnya secara umum menunjukkan kepada umum, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, sudah tua renta, kakek-kakek, nenek-nenek, kena dengan ini. Orang yang sudah dekat kepada Allah, orang yang pertengahan dekat kepada Allah, orang yang jauh kepada Allah, kebawa dengan kalimat itu sepanjang ada amanu, ada iman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Kata amanu ini, wahai hamba-hambaku yang beriman kepadaku, orang yang sudah dekat. Umpamanya Zaid ini sudah dekat kepada Allah. Tandanya sebelum datang panggilan dari Allah, dia sudah ada di atas sejadah. Duhur jam 12:15 menit, dia setengah 12 sudah ada di atas sajadah sebelum dipanggil oleh Allah SWT. Dia sudah dekat kepada Allah. Datang Ramadan, ayo semakin mendekat, akan merasakan kenikmatan Ramadan itu kayak apa. Kemudian orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang orang itu baca Quran, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang tidak. Tapi dia masih punya kekuatan iman. Ayo mendekat di Ramadan, masuk ke Ramadan. Insya Allah kamu akan merasakan nikmatnya Ramadan. Orang yang sudah jauh sekali, Farid sudah jauh sekali dari Ramadan ini, dari agama ini, kerjanya maksiat terus setiap saat, maksiat dan maksiat setiap saat. Tapi dia masih punya iman di dalam hatinya. Sampai disuruh oleh Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang banyak melakukan kezaliman terhadap dirinya, dosanya sudah numpuk, dosanya sudah banyak di Ramadan ini, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali putus dari rahmat Allah. Yang sudah tidak kejangkau dengan apapun, saking jauhnya kepada agama Allah, hayu kemari masuk ke Ramadan ini, masuk. Kalau kamu ingin diampuni dosanya, taubat di Ramadan ini, la taqnatu min rahmatillah, jangan merasa terputus dari rahmat Allah. Fa inna rahmati wasi'at kulla syai, rahmatku meluas di atas segala sesuatu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah ampuni dosa-dosa kalian semua. Jadi di Ramadan ini, baik yang imannya sudah dekat kepada Allah, baik yang imannya pertengahan, kadang-kadang dia melaksanakan kewajiban dari Allah, kadang-kadang dia meninggalkan kewajiban dari Allah, maupun yang tidak pernah melakukan kewajiban, kerjanya hanya maksiat kepada Allah, sepanjang dia masih ada iman kepada Allah SWT, hayu mendekat kepada Allah SWT. Betapa ruginya, kata Rasulullah, betapa celakanya orang yang dapat Ramadan tahun ini, sementara teman-teman kita sudah tidak dapat Ramadan. Kita diberi anugerah oleh Allah dapat Ramadan tahun ini, tapi tidak mendapat keutamaan Ramadan ini, maka tentu celaka orang seperti itu. Nah, kita yang ingin meraih dari Allah, ampunan dari Allah ini, maka gunakan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk mendapat ridho dan surganya Allah. Gunakan di Ramadan ini untuk menghindar dari segala kemaksiatan, sehingga kita terhindar dari api nerakanya Allah. Bagaimana saya sampaikan pada pertama kali menyampaikan tausiah di Ramadan ini, yang pertama adalah jaddidu imanakum bila ilaha illallah, saatan wa saatan, berbarakuri iman kita ini dari waktu ke waktu. Kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah, bagaimana supaya iman kami ini caranya memperbarui iman ini, kata Rasulullah, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak ucapan kalimat la ilaha illallah di setiap saat, di setiap pergerakan kita. Lidah kita tidak kering dari ucapan tauhid kepada Allah SWT. Mari kita sama-sama ucapkan, asyhadu an la
ilaha illallah. Mari. Astaghfirullah. Yang pertama, isi jiwa kita yang lemah ini dengan kalimat tauhid kepada Allah, dengan sampai kosong. Yang kedua, bertaubat di Ramadan ini kepada Allah, supaya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Terutama kalau kita punya dosa besar kepada Allah, segera lakukan sholat taubat di Ramadan ini. Mohon ampun kepada Allah. Kalau dosanya kepada Allah, insya Allah sangat mudah Allah ampuni. Yaitu apa? Pertama, i'tikad di dalam hati tidak akan melakukan lagi perbuatan itu. Yang kedua, menyesali perbuatan itu dengan menangis di hadapan Allah. Dan yang ketiga, mohon ampun, istighfar setiap waktu. Rasulullah saja yang sudah ada jaminan dari Allah masuk surganya Allah, diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, masih beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Nah, kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, dan surganya belum jelas, kalau tidak bertaubat kepada Allah keterlaluan kita ini kepada Allah SWT, maka istighfar kepada Allah. Kemudian yang dua lagi, ini sangat penting, jangan sampai tidak diraih. Jadi apa? Terbukanya surga ini, sekecil apapun jangan dianggap remeh di Ramadan ini. Sekecil apapun kebaikan terus lakukan, la sogoir mal istimrar. Tidak ada sedikit kalau itu terus menerus dilakukan. Wala kabair mal istighfar, tidak ada dosa besar kalau terus menerus digempur dengan mohon ampun kepada Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah. Silakan. Astaghfirullah. Ini sangat senang sekali Allah mendengar ucapan ini. Kemudian yang kedua, as'aluka ridhaka wal jannah. Ayo. Ya Allah, aku mohon ampun. Ya Allah, aku mohon kepadamu surgamu. Minta kepada Allah surga yang terbaik kepada Allah. Dan mohon keridhoanmu ya Allah, ridhomu, sebab tidak akan bisa masuk surga kalau tidak diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ayo. Wa a'udzubika, ayo. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, astaghfirullah. Ketiga, as'aluka ridhaka wal jannah. Keempat, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan dari siksa api neraka. Empat ini perjuangkan di Ramadan ini. Empat ini perjuangkan di Ramadan. Jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Gelas yang tinggal seperapat, airnya itu lebih banyak ketimbang di gelas itu tidak ada air sama sekali. Jadi lakukan supaya tetap surga dibuka untuk kita semua. Dan jangan sampai melakukan kejahatan sekecil apapun, supaya tetap pintu neraka ini tertutup bagi kita semua. Mudah-mudahan tausiah singkat ini mendapat manfaat untuk kita semua. Bagi saya yang menyampaikan risalah ini, insya Allah kalau hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia akan senantiasa baik. Insya Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.